وقل رب زدني علما. Termasuk dampak buruk dari kesombongan adalah bahwa kesombongan itu akan menjadi sebab seseorang banyak bertindak semena-mena dan menganiaya orang lain. Orang yang merasa diberi kekuatan, ketika dia melihat orang lain semuanya lemah, dia tidak akan segan-segan menganiaya. Orang yang merasa dirinya banyak kebaikan, dia akan mudah melihat cacat pada orang lain, lalu dia mencela, menghina. Yang dermawan, kalau dia tidak berhati-hati, dia bisa gampang melihat orang lain, si fulan pelit, si fulan bakhil. Kenapa? Dia merasa dermawan. Yang diberi ilmu, kalau dia sombong juga sama, akan meremehkan orang-orang yang dianggap ilmunya di bawahnya. Di majelis dia nggak akan menghargai orang lain. Orang ngomong dikit langsung dia sangkal. Ini akibat-akibat dari kesombongan, dan ini sangat bahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar wa la mata'. Kami memandang orang yang muflis, yang bangkrut adalah orang yang sampai nggak punya uang, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya peralatan, nggak punya kendaraan, nggak punya rumah, semuanya habis. Itu namanya bangkrut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ada bangkrut yang sesungguhnya, bangkrut yang lebih mengerikan. Apa itu? Man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat dengan pahala puasa salatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya, dengan semua pahala-pahala kebaikan. Nah, ahli sedekah, ahli puasa, ahli zakat, ada semuanya dia bawa di hari kiamat. Akan tetapi wayati qad syatama hadha, dia datang di hari kiamat dengan catatan pernah mencela si fulan, wa qadhafa hadha, menuduh zina si fulan, wa akhadha mala hadha, mengambil hartanya si fulan, wa daraba hadha, memukul si fulan. Banyak dosa-dosa penganiayaan juga yang dia bawa di hari kiamat. Akhirnya bagaimana? Setiap orang yang dianiaya oleh Allah diperintahkan untuk mengambil kebaikan dia sesuai dengan kadar penganiayaannya.
Yang pernah dipukul, ambil kebaikannya. Yang pernah dicaci maki, ambil kebaikannya. Yang diambil hartanya, ambil kebaikannya. Karena di akhirat yang dibutuhkan orang hanya kebaikan. Sampai akhirnya kebaikan dia habis. Lebih celaka lagi, kebaikannya sudah habis. Tapi yang dianiaya masih banyak belum mengambil haknya. Apa yang terjadi? Dia punya dosa, tanggungkan kepada dia. Dia lagi datang lagi punya dosa, tanggungkan ke dia. Dia lagi datang punya dosa, tanggungkan ke dia. Asalnya dia datang dengan pahala yang banyak, habis semua. Sekarang gantinya dia punya tanggungan tumpukan dosa yang luar biasa banyaknya. Penyebab utamanya salah satunya adalah kesombongan, yang akhirnya apa? Membuat dia gampang mencela orang lain, gampang menganiaya orang lain, gampang semena-mena kepada orang lain. Ini akibat yang mengerikan dari kesombongan. Kemudian saudara sekalian, dampak sosial buat orang yang sombong bagaimana? Orang kalau sombong, hidupnya nggak akan tenang, sulit untuk tenang. Kenapa? Orang itu kalau sombong, bawaannya gimana? Selalu merasa saya harus dihormati, saya harus diprioritaskan. Selalu merasa begitu. Yang merasa paling senior di sini, semua harus hormat kepada saya. Yang merasa paling berjasa, wah apa-apa saya harus diprioritaskan. Apa-apa harus izin saya, apa-apa harus minta restu saya. Kalau dia datang di majelis semuanya harus hormat kepada dia. Ini bawaan siapa nih? Bawaan orang yang sombong seperti itu. Padahal tidak semua orang mau siap memperlakukan dia seperti itu. Umumnya orang-orang yang mau mengikuti kemauan dia seperti itu, selalu hormat dan seterusnya, biasanya penjilat-penjilat. Orang-orang yang punya harga diri nggak mau. Apalagi jelas yang melihat dia sombong. Maka sampai ada yang nasihatkan, termasuk tawadhu adalah at-tajabbur ma'al mutajabbir. Sampai dia mengatakan begitu. Termasuk praktek tawadhu adalah bersikap sombong di hadapan orang yang sombong. Nah, jangan mau menunduk di depan orang yang sombong, jangan. Kenapa? Menunduknya kita di depan orang yang sombong itu termasuk kesombongan. Coba, ketika dia merasa saya harus dihormati, kemudian orang mengabaikan dia, sakit hati nggak dia? Sakit hati, marah. Ketika dia merasa saya harus diprioritaskan, ternyata dia diabaikan, marah. Dikit-dikit marah. Kenapa nggak izin saya? Kenapa nggak minta restu saya? Kenapa saya datang cuek saja? Ini dia nggak bisa tenang hidupnya. Banyak marah, banyak emosi, banyak komplain, banyak. Kenapa? Karena kesombongannya. Ini dampak. Sulit orang yang sombong untuk bahagia, sulit. Kenapa? Karena itu tadi, dia terlalu berambisi untuk apa? Untuk memuaskan kesombongannya.